Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dalam program RKI Ruang Konsultasi Islam. Masuk pertanyaan kepada kami, Pak Ustadz, bagaimana jika sholat Idul Adha berbarengan dengan sholat Jumat? Benarkah boleh bagi laki-laki yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha tidak melaksanakan sholat Jumat? Kalau sudah sholat Idul Adha di pagi-paginya, boleh tidak nanti pas sholat Jumat nggak hadir? Ini pertanyaan yang masuk terkait yang akan kita alami nanti di hari Jumat. Nah, insya Allah nanti hari Jumat nanti Idul Adha kita berlangsung pada hari Jumat, yang tentu saja ada dua hari raya. Yang pertama hari raya Idul Adha, yang kedua hari raya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pun bagi umat Islam disebut hari raya mingguan gitu ya. Makanya jumlah rakaat sholat Idul Adha dan sholat Jumat sama 2 rakaat. Bagaimana benarkah jika kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari, boleh tidak kita tidak melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya adalah ternyata boleh. Jadi bagi ikhwatu iman, sahabat-sahabat yang pagi harinya melaksanakan sholat Idul Adha, nanti pada waktu sholat Jumat boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Pada hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Qadistama fi yaumikum hada idani." 2 hari raya telah berkumpul pada hari kalian ini. Ya, jadi terjadi 2 hari raya. Yang pertama Idul Fitri atau Idul Adha, siangnya sholat Jumat. Kata Nabi, siapa yang mau, kata Nabi, cukup baginya dari Jumat. Maksudnya, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi Nabi melanjutkan sabdanya, wa inna mujammi'un. Tetapi kami tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ini, terdapat rukhsah keringanan. Ada kalimat, faman sya'a azzahu minal jum'ah. Siapa yang mau boleh tidak sholat Jumat karena sudah tercukupi dengan pelaksanaan sholat Id yang dilakukan pada pagi hari. Jadi secara zohir hadis ini menunjukkan bahwa sholat Jumat gugur, ya, sholat Jumat gugur. Karena kalimat tersebut menunjukkan kalimat yang membolehkan seseorang tidak melaksanakan Jumat. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah ketika sholat Jumatnya tidak dilaksanakan karena sudah gugur, karena sudah melaksanakan sholat Id, apakah perlu diganti dengan sholat zuhur? Maka di sini terdapat 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu sholat zuhur lagi karena sudah tercukupi, dan ada yang mengatakan tetap harus sholat zuhur. Pendapat yang menyatakan tidak perlu sholat zuhur lagi walaupun tidak melaksanakan sholat Jumat, ini berdasarkan asar dari Ibnu Zubair, riwayat Imam Abu Daud. Qala Ata'un, atau berkata, Izdama yawmu jumu'atin wa yawma fitrin ala ahdi Ibn Zubair. Telah terjadi hari Jumat bertepatan dengan hari Idul Fitri pada masa Ibnu Zubair, sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Faqala, maka Atta berkata, idani izdama, 2 id berkumpul dalam satu hari, yang dimaksud Idul Fitri dan sholat Jumat, fi yaumin wahidin, dalam satu hari yang sama. Fajama'ahuma, maka dia menyatukan keduanya jami'an, secara keseluruhan, menyatukan antara sholat Idul Fitri dengan sholat Jumat. Fasolahuma rok'atain, maka dia sholat 2 rakaat, sholat Id sekaligus sholat Jumat 2 rakaat. Bukrotan, yang terjadi pada saat pagi hari.
Dia sholat 2 rakaat pada pagi hari di waktu sholat Id. Kemudian kata Atha, lam yazid alaihima. Ibnu Zubair tidak menambah 2 rakaat atasnya. Sampai kapan? Hatta sholal asra. Sampai dia melaksanakan sholat asar. Jadi kata Atha, Ibnu Zubair melaksanakan sholat Id 2 rakaat dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, dia tidak menambah rakaat, tidak menggantinya dengan sholat zuhur sampai beliau melaksanakan sholat asar. Jadi ini dalil bahwa bagi Anda yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ketika tidak melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu menggantinya dengan sholat zuhur. Dan ini diperkuat lagi dalam hadis yang lainnya dari Atha bin Rabbah. Kata beliau, sholat bina Ibnu Zubair fi yaumi idin. Ibnu Zubair mengimami kami pada saat sholat Id. Pada kapan? Yaumi Jumu'atin awalin nahar. Pada hari Jumat, pada pagi hari. Kemudian, "Tsumma ruhna ilal Jumu'ah." Kemudian kata Atha bin Rabbah, "Tsumma ruhna ilal Jumu'ah." Pada siang harinya kami keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Falam yakhruj ilaina. Tetapi Ibnu Zubair tidak keluar kepada kami, tidak keluar untuk mengimami sholat Jumat kepada kami. Jadi Ibnu Zubair waktu orang-orang sudah berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, beliau tidak keluar untuk mengimami sholat Jumat. Sholaina wuhdanan, maka kami sholat masing-masing, seorang-seorang. Ya, tidak ada yang mengimami sholat Jumat. Wa kana Ibnu Abbas bi Thaif, dan saat itu Ibnu Abbas sedang ada di Thaif. Ya, kemudian falama qadima, ketika Ibnu Abbas datang menemui kami, sahabat Nabi plus sepupu Nabi, ketika Ibnu Abbas mendatangi kami, zakarna dalika lahu, kami menceritakan hal itu kepada Abdullah bin Abbas, bahwa kejadiannya kami sholat Idul Fitri, kemudian waktu sholat Idul, kemudian saat mau sholat Jumat, Ibnu Zubair tidak keluar untuk mengimami sholat Jumat, lalu kami sholat masing-masing. Maka faqala, Ibnu Abbas memberikan pendapatnya. Ibnu Abbas berfatwa asobas sunnah. Kata Ibnu Abbas, dia Ibnu Zubair sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari 2 dalil ini menunjukkan bahwa bagi yang tidak melaksanakan sholat Jumat karena sudah melaksanakan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, tidak perlu mengganti dengan sholat zuhur. Ya, jadi sholat zuhurnya gugur karena memang bagi laki-laki setiap hari Jumat pun nggak ada sholat zuhur, yang ada sholat Jumat. Tapi sholat Jumatnya sekarang sudah terinclude, sudah termasuk di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Beberapa poin yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang dari asar para sahabat tersebut. Hadis Ibnu Zubair menunjukkan bahwa beliau tidak sholat duhur setelah paginya mengimami sholat Id yang jatuh bersamaan pada hari Jumat. Yang kedua, kalimat fajama'ahuma jami'an dalam hadis Ibnu Zubair, ya, yang menunjukkan bahwa sholat Id di pagi hari berarti juga sekaligus setelah sholat Jumat. Dalam kalimatnya, beliau menyatukan keduanya dalam satu waktu. Yang ketiga, sholat sendiri-sendiri yang dilakukan Atha dan yang lainnya tidak berdasarkan sunnah, dan Atha sendiri pun ragu-ragu. Terbukti apa? Terbukti dia menanyakan hal itu kepada Abdullah bin Abbas, ya, yang saat itu baru datang dari Thaif. Yang keempat, yang dinilai asobah sunnah oleh Abdullah bin Abbas adalah perbuatan Ibnu Zubair, bukan perbuatan Atha dan yang lainnya. Jadi status hukum bagi pendapat yang pertama ini, yang menyatakan bahwa tidak ada sholat zuhur bagi yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari atau Idul Fitri,
maka status hukumnya adalah pertama, laki-laki yang pagi harinya melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka memiliki kesempatan untuk mengambil rukhsah keringanan dari Allah untuk tidak sholat Jumat. Namun lebih utama melaksanakan sholat Jumat, karena Nabi mengatakan, aku akan sholat Jumat. Gitu. Jadi boleh tidak sholat Jumat, rukhsah diambil, tapi lebih utama, afdolnya tetap melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, laki-laki yang pagi harinya tidak melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Laki-laki yang pada pagi harinya tidak melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tetap dia terkena taklif kewajiban untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, bagi yang mengambil rukhsah keringanan seperti yang dijelaskan pada poin yang tadi, yang pertama, maka tidak perlu melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar saat sudah tiba waktu asar. Hal ini diperkuat dengan pendapat Abdullah bin Baj. Kata beliau, disebutkan dalam kitab Majmul Fatawa Ibnu Baj jilid 12 ya, halaman 337. Wa idza saqatatil jumu'ah saqatatil zuhru aidan inda jam'i min ahlil ilmi wa huwa alladhi tadullu alaihi sunnah. Jika Jumat gugur, maka zuhur pun ikut gugur menurut sejumlah ulama, dan inilah yang ditunjukkan oleh sunnah. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan dalam kitabnya, fala yusalli zuhra aidan kama jaa an Ibnu Jubair wa ghairihim, maka tidak perlu melaksanakan sholat zuhur sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Zubair dan yang lainnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sedangkan pendapat kedua yang menyatakan tetap ada sholat zuhur walaupun tidak melaksanakan sholat Jumat, yang pertama pendapat Ahmad bin Hambal. Dalam kitab Al-Mughni dijelaskan, wa man syahidal ida qata anhu hudurul jumu'ah fa ida lam yahdurha sholat zuhra nasu ali Ahmad. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang menghadiri sholat Id, maka gugur darinya kewajiban hadirnya ke sholat Jumat. Namun jika dia tidak menghadiri sholat Jumat, maka dia harus sholat zuhur. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kata beliau, wa idza istamal Id wal Jum'ah fi yaumin wahidin lam tasqutil Jum'ah an ahadin fa in tarakaha sholat zuhra. Bila hari raya dan Jumat berkumpul dalam satu hari, maka kewajiban Jumat tidak gugur dari siapapun. Jika ia meninggalkannya, maka ia wajib sholat zuhur. Ini pendapat Imam Syafi'i. Itulah dua pendapat yang menyatakan bagi yang sudah sholat Idul Adha boleh tidak Jumat. Dan ketika boleh tidak Jumat, ada dua pendapat lagi. Ada yang menyatakan tidak perlu sholat zuhur, sebagaimana pendapat dari sahabat Nabi Ibnu Zubair. Ada yang mengatakan tetap sholat zuhur, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Silakan Anda yang mau pilih yang mana. Tetapi menurut pandangan kami, melihat dari jalur riwayat-riwayat tadi, pendapat kami melihat aspek yang lebih kuat bahwa ketika tidak melaksanakan sholat Jumat, maka tidak perlu sholat zuhur, tapi nanti kita sholat lagi ketika masuk waktu asar. Demikian, mudah-mudahan mencerahkan, bermanfaat untuk bisa kita amalkan. Silakan berbeda pendapat, tapi tetap kita bersaudara. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.